Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Salsabila Firdausi dengan NIM 20, Yulia Ratna Anggraini dengan NIM 10, Vinka Anggraini dengan NIM 35 yang akan mempresentasikan tentang manajemen kompetensi Islami. Pengertian sistem manajemen kompetensi. Manajemen kompetensi merupakan metode pengkategorian dan pelacakan kualifikasi para karyawan sehingga mereka dapat lebih kompeten dalam menjalankan tugasnya. Kualifikasi kompetensi tersebut bisa dalam berbentuk berbagai hal, misalnya kemahiran berbahasa Inggris atau keahlian dalam menjalankan berbagai macam software. Pengertian manajemen sumber daya manusia berbasis nilai-nilai Islami. Manajemen sumber daya manusia adalah penataan pegawai yang mencakup tata cara memperoleh dan menggunakan tenaga kerja dengan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Apabila manajemen sumber daya manusia dikaitkan dengan nilai-nilai Islami, berarti manajemen yang dilaksanakan dengan menggunakan pendek atau nilai-nilai Islami khususnya yang terkait dengan tenaga dan pegawai dalam satu organisasi. Manajemen sumber daya manusia dalam perspektif nilai-nilai Islami diarahkan pada dua perbuatan manusia di dunia, yaitu perbuatan yang dinamakan muamalah dan perbuatan yang termasuk dalam kategori ibadah. Suatu perbuatan ibadah pada dasarnya tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa perbuatan itu harus atau boleh dilakukan. Sedang dalam muamalah, pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan kecuali ada ketentuan dalam Al-Quran dan hadis yang melarangnya. Kompetensi merupakan model seleksi modern yang dianggap lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan perusahaan akan individu-individu yang berkualitas. Kompetensi adalah karakteristik dasar yang dimiliki setiap individu untuk mencapai kinerja yang efektif atau superior. Karakteristik yang mendasari ada yang dapat teridentifikasi langsung seperti pengetahuan dan keterampilan, sedangkan yang tidak terlihat secara langsung atau tersembunyi sehingga sulit untuk teridentifikasi seperti motif, watak, sifat, peran sosial, dan citra diri. Seluruh kompetensi yang nampak maupun tidak memberi andil besar dalam mengulur kinerja seseorang, sedangkan lamanya menyatakan kompetensi merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk meningkatkan prestasi kerja melalui aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan serangkaian pekerjaan atau tugas secara efektif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi, berdasarkan definisi di atas disimpulkan bahwa kompetensi merupakan suatu karakteristik yang ada pada diri setiap individu yang terlihat maupun tersembunyi yang dapat meningkatkan kinerja individu dan organisasi sehingga tidak hanya bergantung pada sistem namun pada potensi yang dimiliki sumber daya manusia sehingga dapat bekerja dengan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang superior. Manajemen kompetensi. Menurut Fatah, manajemen sebagai suatu sistem yang setiap komponennya menampilkan suatu untuk menampilkan kebutuhan. Miftah Toha menyatakan manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan organisasi melalui usaha orang lain. Dalam kaitan ini, Nawawi menyatakan manajemen adalah kegiatan yang memerlukan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di muka, disimpulkan manajemen merupakan suatu proses pada sebuah sistem yang setiap komponennya bekerja dengan secara
bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi. Dalam kaitannya dengan prinsip dasar manajemen, Fata menegaskan pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam praktek manajemen, menentukan cara atau metode kerja, pemilihan pekerja dan pengembangan keahlian, pemilihan prosedur kerja, menentukan batas-batas tugas, mempersiapkan dan membuat spesifikasi tugas, melakukan pendidikan dan pelatihan, menentukan sistem dan besarnya imbalan. Semua itu untuk menentukan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kompetensi. Hubungan manajemen dengan Islam. Menurut Melahi dan Buddha, bahwa hubungan antara manajemen dan agama dalam kegiatan manajemen organisasi telah diabaikan dalam berbagai penelitian bidang manajemen. Padahal lebih dari 80% orang di seluruh dunia menganggap agama merupakan bagian masuk dari kehidupan sehari-hari. Tanpa serba raksasa besar, penelitian dalam bisnis dan manajemen tidak melibatkan bidang agama sebagai variabel pengaruh. Melahi Chan Budwar menyatakan bahwa pada dekade terakhir penelitian tentang manajemen dan organisasi dengan memasukkan tidak agama dalam praktek manajemen mendapatkan perhatian serius dari kalangan para ahli dan peneliti. Hal ini menunjukkan bahwa kebangkitan religius dapat dilihat dari kalangan dan para ahli dan peneliti. Hal ini menunjukkan bahwa kebangkitan religius dapat dilihat dari anggapan bahwa agama memainkan peran yang signifikan dalam pengelolaan organisasi. Manajemen kompetensi berbasis Islam. Dalam ajaran Islam, manajemen dinyatakan dalam kajian lebih dari dalam sebaliknya, karena ajaran di dalamnya tidak dapat mengajar tentang hubungan manusia dengan Allah dalam bentuk ibadah, tetapi mengajarkan tentang hubungan manusia dengan manusia lain dalam bentuk muamalah. Manajemen telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dengan membina masyarakat Madani di Madinah. Al-Quran dan As-Sunnah sepuasnya isyarat-isyarat yang dapat memotivasi setiap kegiatan seperti pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan agar dapat dikelola secara efisien dan efektif. Dengan demikian, manusia sebagai pemimpin atau khalifah yang memiliki disiplin ilmu, manajemen, dan administrasi dalam keberhasilan menerima. Dalam menghadapi globalisasi teknologi informasi dan reformasi sosial, semakin penting seorang pemimpin atau pendidik belajar cabang ilmu pengetahuan, sebab ilmu manajemen merupakan berkah dari Allah SWT, yaitu dengan kudroh dan iradatnya menjadikan manusia hidup menjadi berkelompok, berbangsa, menciptakan suasana damai dan bahagia. Maka harus mengetahui ilmu manajemen. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, kata manajemen sebagai suatu proses pada sebuah sistem yang setiap komponennya bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan organisasi. Penerapan manajemen kompetensi sebagai upaya kompetisi dan kinerja yang optimal. Beberapa ahli berpandangan bahwa kompetensi yang dimiliki seseorang akan menghasilkan kinerja dengan hasil serupa. Dengan kata lain, mereka berpendapat rumusan kompetensi atau kompetensi adalah sama dengan kinerja. R.N. Palan 2007. Namun, sesungguhnya kompetensi yang dibutuhkan sama dengan kinerja, di mana merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam kinerja. Tentu saja masih ada beberapa faktor yang ikut mendukung membangun kinerja yang efektif, antara lain lingkungan organisasi, motivasi, serta keterampilan. Kompetensi hanyalah faktor dasar seseorang menghasilkan kinerja yang unggul, namun tidak mencerminkan hasil dari kinerja itu sendiri. Kompetensi masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti lingkungan kerja, insentif, dan kepemimpinan, dan seterusnya.
Manajemen dapat diartikan sebagai mengidentifikasi, menilai, dan melaporkan tingkat kompetensi karyawan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan strateginya. Menurut R. Palan 2007, terdapat 3 pendekatan utama pada manajemen kompetensi. 1. Akuisisi kompetensi. Pada pendekatan ini, organisasi melakukan upaya yang direncanakan untuk mendapatkan kompetensi yang diperlukan untuk mempertumbuh dan ekspansi perusahaan. Dengan kata lain, organisasi membentuk sumber daya manusia yang memiliki sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi untuk tumbuh dan berkembang. 2. Pengembangan kompetensi. Pendekatan ini dilakukan dengan meningkatkan tingkat kompetensi yang dimiliki karyawan melalui program pengembangan berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat apa yang sudah menjadi keunggulan pada diri karyawan tersebut, sehingga organisasi dengan kompetensi unggul pada masing-masing bidangnya. 3. Penyebaran kompetensi. Pendekatan ini dilakukan dengan menempatkan karyawan pada berbagai posisi dalam organisasi. Setelah proses tersebut, barulah perusahaan menentukan posisi mana yang paling cocok dengan kompetensi karyawan tersebut, atau best person position fit. Cara membangun sistem manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Untuk meningkatkan sumber daya manusia, sebuah perusahaan sudah selayaknya jika perusahaan memperhatikan kualitas sumber dayanya. Dalam hal ini adalah kualitas pegawainya, sehingga dapat diperoleh kualitas pegawai yang berdaya saing tinggi. Secara umum, hal ini dikatakan sebagai manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Kompetensi dalam arti sebuah konsep yang mengandung arti untuk menggabungkan SPKJ, yaitu penggabungan antara skill atau keterampilan, personal atribut atau atribut perseorangan, knowledge atau ilmu pengetahuan, dan tercermin dari job behavior atau perilaku kinerja yang terukur, dapat diamati sehingga dapat dievaluasi. Jadi, penjabaran secara lebih detail dari sebuah manajemen sumber daya berbasis kompetensi adalah sebuah proses untuk merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, serta mengendalikan semua aktivitas seorang tenaga kerja yang dimulai sejak proses rekrutmen, pengembangan diri, perencanaan karir, evaluasi kerja, rencana sukses, maupun sistem remunerasi hingga memasuki masa pensiun tenaga kerja tersebut, di mana semua proses untuk mengambil sebuah keputusan didasari pada sebuah informasi akan kebutuhan dari kompetensi sebuah jabatan, serta kompetensi setiap individu guna menggapai tujuan perusahaan atau sebuah organisasi. Tujuan sebuah manajemen sumber daya berbasis kompetensi bertujuan untuk menghasilkan hasil akhir yang diselaraskan dengan tujuan serta sasaran perusahaan atau organisasi dengan menerapkan standar kinerja yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jenis-jenis kompetensi. 1. Soft kompetensi atau kompetensi manajerial, yakni sebuah kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan mengelola pegawai serta membangun hubungan dengan orang lain, seperti kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan memimpin, dan kemampuan untuk membangun komunikasi. 2. Hard kompetensi atau kompetensi teknis, yakni sebuah kompetensi yang berhubungan dengan kapasitas fungsional, sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan keteknisan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakoni, seperti kemampuan pemasaran atau marketing, akuntansi, dan lain-lain. Karakteristik manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi adalah selalu fokus pada tujuan perusahaan atau organisasi, sehingga seluruh karyawan sebuah perusahaan atau organisasi dapat mencapai hasil seperti yang sudah direncanakan dan diharapkan di awal waktu.
dengan mereferensikan karyawan yang memiliki etos kerja yang berkualitas kepada karyawan yang lain sehingga tercipta persaingan yang sehat. Jika ada karyawan yang belum bisa mencapai seperti yang diharapkan, maka karyawan tersebut harus mengikuti training peningkatan kemampuan yang telah direncanakan, sehingga diharapkan melalui pelatihan ini akan membuat semua karyawan dapat memiliki standar kerja dan kemampuan yang sepadan. Mengapa sistem manajemen kompetensi penting untuk perusahaan? Sebagaimana yang sudah diungkapkan sebelumnya, sistem manajemen kompetensi digunakan oleh perusahaan untuk membantu mempermudah tugas pengevaluasian dan pengelolaan kompetensi dari sumber daya manusia yang mereka miliki. Secara umum, ada 6 alasan mengapa sistem manajemen kompetensi penting untuk perusahaan, yaitu 1. Efisiensi pelatihan. Penggunaan sistem manajemen kompetensi akan berdampak kepada penghematan anggaran untuk pelatihan yang tidak perlu. Evaluasi dan manajemen yang dihasilkan juga akan membantu memastikan apakah pelatihan yang dilakukan efektif atau tidak. 2. Memudahkan identifikasi kinerja. Sistem manajemen kompetensi bisa memberikan gambaran akan kompetensi karyawan tersebut untuk mengisi posisi tertentu. Selain itu, perusahaan juga bisa terbantu untuk melacak kemajuan kompetensi karyawannya. 3. Memberi citra terhadap klien. Penggunaan sistem manajemen kompetensi akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki keunggulan dalam upaya melakukan kinerja terbaiknya di hadapan klien. 4. Keunggulan kompetitif. Standar kompetensi yang lebih tinggi membuat daya kompetitif perusahaan lebih baik dibanding pesaingnya. Penerapan sistem manajemen kompetensi menunjukkan respon yang lebih baik terhadap permintaan pelanggan. 5. Kinerja individu dan organisasi yang lebih baik. Dalam penggunaan sistem manajemen kompetensi, evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan akan menimbulkan budaya kerja yang unggul, efektif, dan efisien. 6. Mempertahankan karyawan berkinerja tinggi. Sistem manajemen kompetensi yang dikelola dengan baik dapat menjadi alat untuk mendata dan mempertahankan karyawan yang memiliki kinerja baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.